Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiato Nur Hasanah dari Program Studi Sistem Informasi Geografi, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Video pembelajaran ini akan berisi tentang cuplikan proses mengajar di mata kuliah Statistik Spasial. Mata kuliah Statistik Spasial merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa Prodisik di semester 4. Capaian mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa nanti mampu menjalankan prosedur untuk melakukan analisis deskripsi data spasial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjalankan prosedur untuk melakukan analisis hubungan antara data geografis yang satu dengan data geografis yang lain menggunakan pendekatan statistik. Untuk pembelajaran dilakukan dengan kombinasi ceramah dan praktik berbasis kasus. Pembelajaran di tahun 2020 hingga 2021 dilakukan secara daring atau online. Untuk komponen penilaian di mata kuliah ini berupa kuis, penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan pelaporan hasil studi kasus. Untuk prosentase di setiap penilaian dapat disimak melalui RPS yang telah diunggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Kita akan mulai kuliah kita sore hari ini. Saya akan share untuk pertemuan kita hari ini. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Bu. Sudah ya? Udah Ibu, jelas. Oke, jelas ya. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan meneruskan materi dari minggu yang lalu, mata kuliah spasial statistik terkait dengan bagaimana cara kita nanti mendeskripsikan data citra satelit. Capaian pembelajaran untuk sesi kita kali ini adalah kalian mahasiswa nanti mampu melakukan deskripsi data untuk data jenis interval dan rasio menggunakan beberapa teknik yang nanti akan dijelaskan. Tekniknya namanya adalah pemusatan data dengan mean, median, dan modus. Dan terakhir persebaran data menggunakan varians dan standar deviasi. Nah, ini mungkin istilah-istilah ini nggak asing ya untuk kalian ya. Seharusnya sudah pernah dipelajari waktu SMA kalau nggak salah ya. Tapi mungkin case-nya agak berbeda karena waktu SMA mungkin lebih ke umum, sedangkan yang akan kita pelajari kali ini nanti akan terkait dengan data-data yang sifatnya adalah data spasial. Kita review sedikit kuliah kita minggu-minggu yang lalu ya. Statistik spasial itu apa gitu ya? Apa bedanya dengan statistik pada umumnya gitu. Kalau statistik pada umumnya itu berfokus pada teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, mengkalkulasi data secara grafis maupun numerik untuk menganalisa dan membuat suatu kesimpulan gitu. Nah, bedanya apa dengan statistik spasial? Di statistik spasial, kita akan memperhitungkan adanya ketergantungan geografis atau spasial antara data. Jadi, nilai di suatu lokasi itu dapat mempengaruhi nilai di lokasi-lokasi sekitar. Kemudian, data spasial itu sendiri sudah pasti harus memiliki komponen geografis atau spasial seperti koordinat X dan Y, dan juga bisa juga terkait dengan posisi fisik wilayah. Jadi misal administrasi gitu ya, batasnya adalah administrasi. Nah, contoh analisis kasus, contoh-contohnya adalah aplikasi statistik spasial untuk mengetahui pola penyebaran kasus COVID-19 gitu ya. Kemarin kita sebagai program studi SIG juga ikut berperan dalam penanganan COVID-19 untuk membuat dashboard UGM. Kemudian kita analisis pola penyebarannya setiap wilayah, wilayah mana yang paling berdampak, kemudian nanti bisa diterapkan strategi-strategi apa yang cocok untuk daerah itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk ini ya, menganalisis pola perubahan suhu perkotaan. Tahu daerah mana yang suhunya tinggi, kemudian daerah mana yang butuh energi yang lebih banyak. Oke, next. Yang kemarin jangan sampai lupa. Jadi ini adalah skala pengukuran data. Jadi data spasial kita bagi menjadi beberapa skala data
Yang pertama adalah data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat adalah data rasio. Data nominal itu merupakan data yang apa ya, tidak memiliki tingkatan atau levelnya sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Contohnya adalah penggunaan lahan, ya. Misal rumah, kemudian rumah sakit, terus apa jalan gitu ya. Kan tidak ada penggunaan lahan yang lebih baik dari yang lain ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah data ordinal. Jadi data ordinal adalah data yang juga merupakan label tapi dia bisa diurutkan. Misalnya pendidikan ya, SD, SMP, SMA, ya, S1, S2, S3 itu kan S3 levelnya lebih tinggi daripada SD gitu ya. Jadi kita bisa deskripsikan tingkatannya. Kemudian yang ketiga ada ya skala data interval. Itu adalah data yang bersifat kuantitatif atau numeris gitu ya. Dapat diurutkan, rentang datanya juga diketahui, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya apa? Contohnya adalah suhu. Ya, ketika suhu kita 0 derajat, suhu sekitar kita 0 derajat, apakah itu artinya tidak ada suhu? Kan enggak ya. 0 derajat artinya dingin gitu ya. Jadi sifat nolnya adalah tidak mutlak. Kemudian yang keempat adalah rasio, data rasio. Ini data numeris juga dapat diurutkan dan datanya memiliki nilai nol mutlak. Contohnya apa? Contohnya adalah pendapatan daerah. Jadi misal daerah apa Bandung gitu ya memiliki pendapatan 1 juta sekian atau 1 miliar gitu kan. Ini kan bisa dikuantifikasikan. Kemudian kita bisa kalkulasikan dengan operasi matematika. Tuh. Next. Nah, di dalam statistik kita juga mengenal ada dua teknik ya. Ada namanya statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Hmm. Jadi ketika kita memiliki suatu kumpulan data yang sangat banyak, ya, misal tadi data suhu untuk cakupannya seluruh dunia, katakanlah seperti itu ya. Apakah semua data akan kita olah langsung gitu? Ya, belum tentu gitu kan, tergantung tujuan penelitiannya. Cuman mungkin ada beberapa saat ketika kita harus mengambil beberapa sampel gitu ya dari sekumpulan data yang banyak. Nah, sekumpulan ya data yang sangat banyak itu disebut populasi data. Kemudian wakil dari setiap data itu kita sebut sebagai sampel. Sampai sini paham ya? Nah, dari setiap data dan sampel ini kita bisa deskripsikan karakteristiknya gitu ya, karakteristiknya. Nah, itulah yang disebut sebagai statistik deskriptif ya. Kenapa harus dideskripsikan? Karena untuk melihat gambaran umum dari data itu gitu ya. Nanti bisa kita gunakan misal rata-rata datanya berapa. Misal tadi suhu. Nah, suhu rata-rata dunia itu berapa? Kemudian suhu rata-rata untuk di daerah A berapa, daerah B berapa gitu kan. Itu termasuk dalam operasi statistik deskriptif. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Nah, di statistik inferensial ini kita menghubungkan data dengan data lain untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel. Jadi, misal kita mau melihat hubungan antara suhu dengan kepadatan vegetasi. Apakah ketika kepadatan vegetasinya tinggi, suhu daerahnya itu rendah? Gitu. Jadi itu ada tekniknya sendiri. Namanya nanti adalah korelasi, regresi, dan sebagainya. Akan kita bahas di pembelajaran yang akan datang juga. Untuk kali ini, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita akan mendeskripsikan data citra satelit seperti Sentinel, Landsat, Iconos, atau bahkan ke Google Earth gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah sekumpulan pixel. Atau contohnya kalau kalian punya foto ya, kalian zoom terus fotonya gitu, maka nanti akan kelihatan ada kotak-kotak kecil yang disebut sebagai pixel. Nah, di pixel itu ada namanya nilai. Angka 1 sampai range-nya berapa bit tiap citra satelit, range-nya berbeda-beda. Angka ini mewakili yang namanya nilai pixel atau brightness value. Ya, atau bisa disebut juga nilai pantulan. Jadi makin tinggi nilainya, maka nilai pantulan objek itu makin besar. Ya. Setiap pixel nanti akan memiliki posisi masing-masing ya.
Ya, pixel ini ada di koordinat X dan Y, kemudian di satu baris dan kolom tertentu. Itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ada baris, ada kolom, kemudian ada nilai pixel. Oke, next. Nah, deskripsi dari data citra em, bisa memakai tiga teknik ini ya. Eh, yang pertama adalah mengetahui tendensi sentral. Jadi tendensi sentral ini digunakan untuk menggambarkan posisi pusat atau nilai yang mewakili sebuah kumpulan data. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Contohnya adalah kita mau tahu tadi rata-rata brightness value gitu ya, atau rata-rata suhu di satu liputan citra. Kemudian ada yang namanya median atau nilai tengah dari data. Kemudian ada modus. Modus artinya eh, apa nilai yang paling sering muncul gitu ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, teknik kedua adalah dispersi data. Kita bisa mengetahui seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data dari rata-ratanya. Jadi ketika variansinya tinggi atau standar deviasinya tinggi, berarti datanya tersebar luas dari rata-rata. Kemudian kalau variansinya rendah, artinya eh, datanya sifatnya homogen. Kalau kasusnya di citra penginderaan jauh, maka ketika variansinya rendah, kemungkinan besar objeknya itu sama. Kemudian yang ketiga adalah kita ini tambahan, kita bisa mengetahui karakteristik citra itu dengan menggambarkan setiap piksel citra menjadi sebuah histogram atau diagram batang untuk menampilkan distribusi dari frekuensi data piksel. Nah, ini untuk perhitungan rata-rata. Sebentar, saya tutup dulu. Oke, nilai rata-rata gampang ya, teman-teman ya. Waktu SMA dulu pernah pernah pasti ya menghitung ini. Jadi kalau rata-rata kita kalkulasikan dengan menjumlahkan semua nilai piksel ya dalam satu citra, kemudian dibagi dengan jumlah pikselnya. Jadi ini contohnya 30 tambah 29 tambah 28 tambah 40 dan seterusnya sampai 31. Kemudian dibagi dengan 16. 16 itu jumlah pikselnya. 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Hasilnya 480 sekian, saya lupa tadi, tidak menuliskannya. Kemudian dibagi dengan 16, maka rata-ratanya adalah 30,3. Artinya, katakanlah ini adalah brightness value atau nilai suhu ya, atau data suhu gitu kan, katakanlah seperti itu, maka suhu rata-rata di area yang kita sampling itu 30,3 derajat. Atau kalau nilai piksel ya nilainya 30,3. Tuh, gampang ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan rata-rata ini, kita juga bisa menggunakan namanya tabel frekuensi data. Jadi, tabel ini em, dibuat ya dengan memplotting nilai dari yang minimum ke maksimum. Jadi 22 ini nilai minimal ya, nilai minimal dari setiap pixel. Kemudian 40 ini yang paling eh, maksimal ya, dari 22 sampai 40. Kemudian kita hitung frekuensinya setiap nilai. Jadi 22 eh, frekuensinya berapa? Satu ya, frekuensinya satu. Kemudian 25 berapa? 25 cari. Satu. 28 berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Dan seterusnya gitu ya. Jumlahnya harus tepat sama ya, 16, 16. Kemudian kita hitung jumlahnya, jumlah hasil penjumlahannya ya, 22 dikali satu dulu, 22. Jadi 22 ada satu frekuensi. Nah, 28 kali 4, 112. Ya, X dikali F. Dijumlahkan hasilnya 485 dibagi dengan 16. Sama 30,3. Nah, yang kedua, median. Nah, median adalah nilai tengah dari data. Cara mencarinya adalah kita harus urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita ambil frekuensi tengahnya. Jadi kalau jumlah jumlah datanya misal ada 5 piksel, maka eh, mediannya adalah piksel yang ke 3 atau yang paling tengah gitu. Bisa dibayangkan ya, teman-teman ya.
Nah, bagaimana kalau jumlah datanya genap? Misal tadi piksel contohnya adalah 16. Maka nanti yang diambil nilai tengahnya atau mediannya adalah piksel yang ke-8, urutan ke-8 dan urutan ke-9 dibagi dua. Jadi seperti ini contoh jelasnya ya. Kita bagi dulu frekuensi tengahnya ada di mana. 16 dibagi dua kan 8. 8 berarti nanti karena ini genap ya, kita ambil dua posisi. Jadi tidak hanya 8 tapi juga posisi yang ke-9. Urutan ke-9 di sini, urutan ke-8 di sini. Harusnya nilai median itu ada di nilai 29, antara 29 dan 30. Jadi 29 tambah 30 dibagi 2. Hasilnya 29,5. Itu ya. Oke, paham ya? Nah, ini masih mudah, nggak susah ya. Next, modus. Jadi kalau modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dalam satu sebaran data. Oke, nilai modus itu bisa kita peroleh dari tabel frekuensi. Jadi seperti ini. Dari sini dari tabel frekuensi sudah kelihatan ya. Yang paling sering muncul angka berapa? 28 ya, 28. Karena nilainya 4 ya, 4 kali muncul. Di dalam analisis citra satelit, nilai piksel yang sering muncul itu mewakili nilai suatu objek atau spektral objek yang paling banyak, mungkin paling banyak atau dominan di daerah kajian. Untuk mencari nilai tengah atau nilai yang membagi data menjadi seimbang gitu ya, tendensi sentralnya, ketika datanya nominal, ya, karakteristiknya datanya dihitung berdasarkan jumlah frekuensi per kategori. Jadi misal pemukiman jumlahnya ada berapa di satu wilayah gitu ya, vegetasi dan sebagainya. Maka nanti yang digunakan untuk menguji tendensi sentral adalah modus atau penggunaan lahan yang paling banyak muncul gitu. Kalau datanya ordinal, data yang tidak memiliki skala namun dapat diurutkan, nanti kita bisa menggunakan median. Nah, sedangkan data interval dan rasio itu kita bisa gunakan nilai rata-rata untuk mendapatkan nilai tengah atau tendensi sentral dari data. Paham ya, teman-teman ya? Next adalah sebaran data atau variance. Nah, variance ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Jadi, eh, apakah datanya homogen atau heterogen, mengumpul di satu nilai atau tersebar tidak merata gitu ya di seluruh datanya gitu ya. Variance itu diukur atau dirumuskan seperti ini. XI ini adalah nilai piksel, X ini harusnya X bar itu adalah rata-rata. Jadi kita jumlahkan selisih antara nilai piksel atau nilai data dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan, dibagi dengan keseluruhan nilai piksel. Kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nanti hasilnya, ketika nilai standar deviasi atau variansnya itu kecil, maka eh, nilai piksel itu cenderung mengelompok di satu lokasi dekat dengan rata-ratanya. Sebaliknya, kalau standar deviasinya besar, itu nilai piksel itu eh, ber apa ya heterogen gitu ya, bermacam-macam gitu, rentangnya sangat lebar gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau di citra satelit, eh, ketika dia mendekati rata-rata, berarti dia kemungkinan adalah satu objek yang sama. Kalau terlalu spread, terlalu menyebar, berarti ada variasi objek yang sangat banyak di sini. Tuh. Nah, ini untuk menghitungnya ya, secara teoritis, tabel frekuensi ya, sama. Ada BV, kemudian frekuensinya berapa, kemudian kita kalikan antara tadi nilai dengan frekuensi. Ya, ini untuk mengetahui rata-rata 485 dibagi 16 tadi ya. Kalau masih ingat 30, sekian. Nah, X min rata-rata jadi 30,3 dikurangi dengan 22 hasilnya adalah minus 8,3. Oke, paham ya? X 22 dikurangi dengan rata-rata. Hasilnya minus karena rata-ratanya ditempatkan di posisi yang kedua ya. Tapi nggak masalah karena nanti di rumus selanjutnya ini dikuadratkan. Jadi 8,3 kuadrat 68. Nah, 68,89 ini kita kalikan dengan frekuensi.
ya untuk tahu jumlahnya ya keseluruhan. Nah, kalau sudah eh, tinggal dijumlahkan. Hasilnya 333,44. Ini nanti dibagi dengan jumlah data pixel, jumlah pixel ada 16, hasilnya adalah 20,84. Kemudian kita akar, ya, akar 20,84 adalah 4,5. Jadi nilainya 20,84 untuk varians. Dari sini mungkin ada pertanyaan, lanjut. Cara terakhir ya, untuk mendeskripsikan data citra, kita bisa memplotkan data pixel itu menjadi sebuah histogram. Jadi histogram itu representasi grafis dari distribusi data. Kita buat sumbu X dan satu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah frekuensi ya, eh, jumlah frekuensi kemunculan dari nilai pixel. Kemudian Y-nya adalah nilai pixel. Jadi rentangnya tadi kan 22 sampai 40 ya. Ya, 22 sampai 40. Nilai BV22 frekuensinya 1. 22 frekuensinya 1. 25 1. Kemudian 28 ada 4 dan seterusnya. Akhirnya membentuk ini ya, seperti eh, kurva. Ini kan sebenarnya pikselnya ada banyak ya. Asumsinya seperti itu. Nah, di analisis citra, satu kurva ini, satu node, itu artinya ada satu objek yang sama. Kita sudah tahu ya tadi teknik-teknik untuk melakukan deskripsi citra. Nah, nanti teman-teman akan diberikan satu data untuk latihan. Kalian akan melihat eh, nilai rata-rata, median, modus, varians, kemudian nanti ada tabel kumulatif dan histogram. Tidak perlu menghitung satu persatu, nanti semuanya akan dikomput melalui software, tapi kalian harus paham bagaimana cara untuk mengambil data ini. Gitu ya. Ini salah satu contoh data citra hasil dari software. Kita bisa lihat eh, nilai ini ya, histogramnya, frekuensi, jumlah frekuensinya, kemudian data value atau nilai pikselnya, kemudian di catatan statistiknya kita akan bisa melihat nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan histogram. Nanti untuk statistik yang lebih lengkap juga ada caranya ya di akhir. Oke. Silahkan nanti setelah ini rekan-rekan semua membentuk suatu kelompok, kemudian melakukan suatu proyek ya. Proyeknya ini nanti akan diberikan sampel citra kecil gitu, ya, beberapa tile. Kemudian ada software NV yang juga akan dibagikan. Kemudian silahkan teman-teman membuat sampel, sampel objek ya, vegetasi, air, pemukiman, kemudian tanah kosong. Kemudian silahkan kalian amati nilai piksel pada masing-masing objek ini. Nah, setelah diamati, kalian deskripsikan karakteristik sampel tadi ya yang sudah kalian ambil menggunakan statistik. Kemudian silakan jawab pertanyaan, objek apa yang dominan di citra, jadi pengamatan itu, kemudian deskripsikan juga nilai piksel di masing-masing objek ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Oh ya, Hanza boleh? Eh, Baik, Ibu, izin bertanya mengenai tadi kan juga jelaskan tentang statistik spasial lagi. Kita mengulang yang kemarin ya, Bu. Tapi kan Ya, mungkin secara apa kontekstual kita juga mm-mm, kadang melihat bahwa penerapan SIG ini ada di bidang-bidang yang memang secara mm-mm, aplikatif, entah itu kesehatan, entah itu dalam mm-mm. segi apa kehutanan dan segala macam. Ya, Nah, itu nanti cara mengkonversi nilai data statistik spasial ini menjadi konteks pada bidang-bidang tersebut itu seperti apa ya, Bu? oh Terutama ya, ketika yang kita amati adalah data statistik perbedaan hal yang dominan dan hal yang enggak, dan juga ini ada objek yang tergambar pada citra. Seperti itu, oke. Bu. Oke, terima kasih Mas Hanza ya, pertanyaannya bagus. Jadi, aplikasinya seperti apa? Yang pertama gini, ketika kita memulai sebuah proyek ya, harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Jadi misal tujuannya adalah untuk mengetahui sebaran vegetasi ya di satu wilayah gitu. Kerapatannya berapa gitu. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah data. Ya, data yang kita pakai apa? Ya, apakah menggunakan data dari pemerintah
Otomatis kalau data pemerintah mungkin ini ya kerapatan vegetasi di misal di Dinas Pertanian gitu. Mereka akan membagi datanya berdasarkan desa. Atau datanya berupa data rasio. Contohnya kita melakukan analisis dengan citra satelit, melakukan analisis transformasi citra gitu ya pakai NDVI. Kemudian dari NDVI itu kita dapat satu nilai piksel gitu ya. Kemudian itu kan dari citra. Kita perlu mengkorelasikannya dengan data di lapangan. Jadi di lapangan kalian sampel, ngambil sampel kerampatan gitu ya, di titik-titik tertentu gitu. Kemudian kalian hubungkan dengan data di citra untuk mengkonversikannya menjadi data kerapatan vegetasi. Jadi kalian nggak akan tidak hanya mendapatkan tadi ya data sampel hanya di beberapa titik saja, tapi nanti hasil akhirnya adalah data kerapatan vegetasi untuk seluruh wilayah. Paham nggak ya? Jadi kalau ngambil di lapangan kan cuma titik-titik aja ya. 100 titik, 200 titik gitu. Tapi ketika kita hubungkan dengan citra satelit pakai nilai piksel, kemudian kita lakukan analisis lebih lanjut ya, nanti pakai inferensi spasial di pertemuan selanjutnya, nanti kita bisa dapatkan kerapatan vegetasi untuk seluruh wilayah kajian gitu. Itu contohnya seperti itu. Paham ya Mas Kanza ya? Jadi apakah menjawab atau ada pertanyaan lain? Cukup Bu, cukup menjawab. Iya, saya mau nanya katanya Bu. Mm-mm. Jadi Apa Bu, mau tanya? saya itu mau memastikan pemahaman aja. Mm-mm. Jadi tadi kan berarti itu data statistik tuh kayak buat uji validasi sampel yang kita dapat di lapangan dengan peta citra atau bagaimana ya, Bu? Ya, betul. Mm-mm. Jadi statistik itu digunakan untuk tadi, bisa untuk deskripsikan data, kita Iya, deskripsikan data, atau yang kedua untuk validasi, atau untuk uji apa keterhubungan antar data. Jadi kalau kamu punya data lapangan, kemarin habis lapangan PKL kan, iya, lapangan ada data kepadatan penduduk, enggak kepadatan, ke vegetasi ya tadi ceritanya ada vegetasi. Nah itu iya, kamu bisa hubungkan dengan misal dari NDVI atau yang lain. Nah itu bisa jadi satu paper tuh. Ya. Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya kalau kalian pelajari. Jadi silahkan dipahami betul-betul rumusnya, cara mengerjakan seperti apa. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan lebih menarik lagi karena kita akan memakai tidak hanya satu data, tapi beberapa data untuk kita kombinasikan gitu. Jadi, oke, terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Ibu. ya, makasih ya. Terima kasih Bu. Oke, selesai.